Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Al-Balad SD Muhammadiyah 6 Genteng. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa belajar kembali meski dalam keadaan daring. Sabar dulu ya, insya Allah hari Senin kita akan bertemu pembelajaran tatap muka. Sudah siap kan? Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kemarin kita sudah mengerjakan LKS yang matematika ya. Nah, mohon maaf kemarin belum bisa mengirim absensi. Insya Allah hari ini kita akan double absensinya. Kira-kira anak-anak sudah paham atau masih kesulitan ya menyelesaikan soal cerita tentang lamanya waktu. Baik, coba anak-anak pada LKS halaman 22 dilihat ya, di situ ada materi matematika. Wulan berangkat ke sekolah dan Wulan pulang sekolah. Sudah ketemu? Oke, di situ ada bacaannya. Wulan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Ia berangkat ke sekolah pukul 6.30. Ia berjalan dengan menikmati pemandangan di jalan. Yang ada akhirnya Wulan tiba di sekolah pukul 6.45. Berapa lama perjalanan Wulan dari rumah ke sekolah? Ternyata tadi Wulan berangkat ke sekolah, mau ke sekolah bukan pulang sekolah ya. Nah, anak-anak bagaimana cara menghitungnya? Itu di bawah ada penyelesaian. Sudah ketemu kan? Nah, di situ waktu yang ditunjukkan pada saat Wulan tiba di sekolah dikurangi waktu yang ditunjukkan pada saat Wulan berangkat. Nah, 06.45 itu ketika Wulan tiba di sekolah dan 6.30 adalah ketika Wulan berangkat dari rumah. Itu dikurangi dengan cara disusun bawah, oke? Disusun ke bawah seperti yang ada pada video Bu Ani hari Selasa yang lalu. Kalau kita susun ke bawah, 06.45 dikurangi 06.30 itu sama dengan 15 menit. Jadi lama perjalanan Wulan dari rumah ke sekolah itu adalah 15 menit. Nah, anak-anak, selain kita berolahraga secara rutin, anak-anak itu harus makan dan minum minuman yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuh anak-anak sehat dan berenergi. Karena makanan itu sumber energi kita ya. Nah, ketika tubuh kita sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat itu mampu melakukan semua kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anak, makanan yang baik untuk kesehatan tubuh itu adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan itu siapa? Iya, para petani. Nah, para petani ini bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanamannya menjadi subur ya. Nah, dari tanaman yang ditanam kemudian menjadi berbuah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, setelah panen, petani itu akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Nah, semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, anak-anak wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba contohnya anak-anak memakai baju ya. Baju itu berasal dari pohon kapas. Petani menanam pohon kapas dari kecil sampai menjadi baju. Lihat, petaninya menanam, kemudian merawat, kemudian memanen. Nah, setelah itu kapasnya dijual, kemudian dijadikan benang oleh pemintal benang. Kemudian setelah benang itu dipintal menjadi kain, diproses menjadi kain. Nah, dari kain itu maka akan masuk ke penjahit jadi baju kita. Jadi prosesnya panjang ya. Kira-kira energi apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Nah, apakah kewajiban anak-anak yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki?
Misalnya energi yang dikeluarkan oleh seorang penjahit saat membuat baju itu energi listrik ya, karena menjahitnya menggunakan listrik. Kemudian penjahitnya juga perlu makan. Jadi biar bisa menjahit pakaian kalian dengan keadaan yang sehat, penjahitnya harus makan. Nah, kewajiban kita apa terhadap pakaian yang kita miliki? Iya, menjaganya dengan baik, jangan dikotor-kotori, jangan dirusak-rusak. Misalnya udah punya baju bagus, gak suka digunting, gak boleh ya. Oke, karena energi yang dikeluarkan itu sangat banyak, maka kita harus menghargai waktu dan energi apapun itu. Karena harus diingat-ingat, baju yang telah kita pakai itu tidak tersedia begitu saja. Bim salah bim, jadilah baju. Tidak begitu ya. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Nah, untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Oke, anak-anak siap kan menghargai segala sesuatu yang tersedia di sekitar kita? Oke, harus bersedia ya. Yang paling penting adalah menghargai makanan yang kita makan. Apapun yang tersaji di meja makan, kita tidak boleh mencela atau menghinanya. Atau bilang gini, ya makannya itu lagi, itu lagi. Jangan ya, karena dari makanan yang ada di meja makan itu prosesnya sangat panjang dan melelahkan. Kita juga harus ingat menghargai orang tua kita yang sudah bekerja untuk bisa kita ada makanan di meja makan. Oke? Nah, coba hitung waktu kegiatan berikut tadi. Anak-anak itu sudah belajar atau sudah diterangkan oleh Bu Ani tentang menghitung lamanya waktu ya, seperti yang Wulan tadi. Wulan berangkat dari rumah sampai ke sekolah adalah 45 menit. Nah, sekarang coba anak-anak hitung waktu kegiatan berikut. Yang nomor 1, Bu Ani akan contohkan ya. Bu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Nah, pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Gambarkan juga dengan jarum jam. Nah, lihat penjelasannya. Tadi Bu Nia berangkatnya pukul 8.30 ya. Kemudian di pasar dia belanja selama 45 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar itu pukul berapa? Penjelasannya begini. Jadi kalau tadi lama di pasarnya 45 menit, kita tinggal menambahkan jamnya. Jadi 08.30 ditambah 45 menit. Ada 08.75 menit. Nah, 75 menit dalam jam, karena jam itu menit terbanyak adalah 60 ya, karena 60 itu sudah masuk 1 jam. Masih ingat kan 1 jam itu 60 menit? Oke, jadi jam 8.75 itu pukul 8 lebih 75 menit. Nah, pukul 8-nya itu 08.00 dan 75 menitnya itu 1 jam lebih 15 menit ya. 1 jam itu 60, 15 menitnya 15. Jadi kalau ditambahkan pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit itu sama dengan pukul 9 lebih 15 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9.15. Jadi anak-anak dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Jarum pendek di angka 9, jarum panjangnya berada di angka 3 karena lebih 15 menit. Oke. Nah, alhamdulillah sekian dulu pelajaran hari ini. Anak-anak mengerjakan yang Bu Ani fotokan ya, tugasnya di Google Form atau di grup kelasnya nanti juga ada. Oke, sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.